Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sarif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 5, yaitu tentang pencabangan. Dalam sebuah program, seringkali kita dibutuhkan suatu kondisi yang memerlukan pencabangan dan pengulangan. Pencabangan program adalah suatu pemilihan pernyataan atau statement yang akan dieksekusi, di mana pemilihan tersebut berdasarkan pada kondisi tertentu. Pada pemrograman C++, umumnya terdapat dua jenis struktur yang sering digunakan untuk proses pencabangan, yaitu if dan switch. Pencabangan dengan menggunakan pernyataan if merupakan suatu pernyataan yang berguna untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap dua kemungkinan. Ini ada pencabangan if satu kondisi, bentuk sederhananya itu if dan kurung kondisi, kemudian blok pernyataan, dan jika kondisi bernilai benar. Ini adalah flowchartnya. If jika kondisi salah, bawah jika benar. Ini blok pernyataan. Kemudian ini ada pencabangan if dua kondisi. Ini modelnya if kondisi, kemudian ada dua kondisi, itu blok pernyataan yang digunakan jika kondisi benar, else jika tidak. Ini blok pernyataannya jika salah. Ini adalah flowchartnya. Salah ada blok pernyataan else, benar blok pernyataan if. Kemudian ini pencabangan if bersarang. Kedua contoh yang di atas merupakan aplikasi konsep dasar pencabangan dengan menggunakan pemrograman C++. Pada pemrograman C++ terkadang diperlukan untuk menggunakan pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if. Pernyataan if seperti ini disebut if bersarang atau nested if. Sebagai contoh, ini kriteria penentuan skor berdasarkan nilai numerik pada tabel ini. Oke, saya sudah membuat sebuah program di mana ada pernyataan if di dalamnya. Saya gabung langsung menggunakan if kondisi, yaitu if bersarang. Langsung kita lihat program yang telah saya buat. Itu menentukan nilai skor siswa. Di sini saya jelaskan ini masih komentar. Kemudian ini adalah untuk mengakses library IOStream untuk fungsi untuk input dan output. Ini using namespace std, ini fungsi yang mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa akan menggunakan semua fungsi atau kelas terdapat pada namespace ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan std.2.2 sebelum count. Jadi kita cuma menggunakan manggil namespace tadi ini. Kemudian ini adalah fungsi utama dari program C yang diawali dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung. Kemudian ini adalah ini adalah deklarasi variabel dengan nama variabel itu nama, maksimum jumlah karakternya 25, nim jumlah karakter 10, ini makul, ini untuk mata kuliah 25, ini semester, jumlah karakternya 7, tahun ini juga 10, kemudian jurusan 55, ini hasil, dan ini indeks yang bertipe string. Kemudian ini adalah deklarasi variabel, itu yang pertama nilai pada data integer. Ini sistem color 2F ini memberikan warna pada background. Sedangkan yang saya blok ini adalah fungsi untuk menunjukkan output di layar. Kemudian ini code nama, ini juga menampilkan output di layar, di mana ini fungsi nanti
untuk kita inputkan. Setelah kita inputkan data, maka chin.getLen ini, nama ini akan menerima inputan dari nama yang di atas. Jadi kita inputkan lewat keyboard, jadi kita ini akan menerima. Kemudian sama juga dengan NIM, ini juga menerima inputan untuk mencetak nilai NIM nanti. Kemudian ini mata kuliah juga sama sampai jurusan. Kemudian ini code, ini masukkan nilai ujian juga menempel output di layar. Kemudian chin ini perintah untuk menerima inputan di atas. Ini dalam bentuk, kalau dalam bentuk integer kita tidak perlu menekan chin.getLen, kita langsung chin tanda seperti ini, kemudian variabelnya. Kemudian code ini menerbitkan baris baru. Nah, di sini baru kita masukkan pencabangan. Ini saya menggunakan pencabangan bersarang. Ini ada beberapa if. Contohnya jika if di dalamnya jika nilai variabel nilai itu besar sama dengan 85, maka akan dicetak indeksnya A. Namun jika tidak, jika nilainya besar sama dengan 75, maka dicetak B. Namun jika nilainya besar sama dengan 55, dicetak C. Misalnya kalau di bawah 55 ini berarti jika nilai besar sama dengan 40, dicetak indeksnya D. Kemudian jika di bawah kecil dari 40, maka indeksnya adalah E. Kemudian di bawah juga ini cetak baris baru. Kemudian di sini adalah code, ini menampilkan juga indeks siswa. Indeks ini diambil dari pencabangan ini, kondisi ini. Seandainya kita masukkan nilainya berapa, contohnya jika masukkan 75, maka dicetak B, nanti di sini akan ditampilkan indeks siswa, berarti di sini B. Kemudian hasil nilainya bisa kita bikin berdasarkan yang di atas juga tadi. Jika dia masukkan angka 75, kemudian angka 75 itu besar dari 50, berarti dia lulus. Seandainya dia masukkan angka di bawah 50, contohnya 45, berarti indeksnya D. Kemudian keterangan di bawahnya tidak lulus. Jadi hasil ini sama dengan nilai yang dimasukkan di atas. Jadi nilai variabel hasil sama dengan nilai variabel nilai ini menyimpan ke hasil. Kemudian sistem pause ini untuk memberikan agar program yang dijalankan tidak tutup secara otomatis setelah program dijalankan. Kemudian return 0 ini nilai balikan fungsi main adalah 0. Berarti program berakhir pada baris yang ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung jalankan. Kita compile terlebih dahulu. Kanan kita pilih file atau bisa Ctrl Shift B di keyboard. Oke, sukses. Kita jalankan. Bisa tekan Ctrl F5 di keyboard. Oke, ini adalah hasilnya untuk menampilkan yang saya blok ini. Ini programnya adalah yang ini. Ini sampai data ini mahasiswa. Sedangkan nama yang di sini. Jadi di sini menekan output layar, kita akan menginputkan yang akan diterima oleh chin.getLen nama ini dengan jumlah karakter 25. Contohnya saya masukkan NIM, kemudian mata kuliah, kemudian semester,
pengajaran 2013-14 jurusan kemudian nilai ujiannya ini pada Ibu Sarang pada ketentuan nilai ini saya masukkan nilainya 87. Ini kita enter. Kenapa dapat indeks siswa A? Karena 87 ini sesuai dengan kondisinya itu besar dari 85, jadi mendapatkan nilai A. Kemudian di bawah, jika nilai hasilnya besar dari 50, maka keterangannya lulus. Oke, lulus, karena lulus. Kemudian hasilnya indeks siswa D. Kenapa? Karena 48